Termasuk juga di majelis ini, Masya Allah, kita melihat pertunjukan adab, pertunjukan akhlak dari Gus Yasin yang ngajarin akhlak, etika, mahabbah, cinta, sopan santun, respek, ta'zim yang luar biasa yang didapat dari ayahanda beliau. Adapun ayahanda beliau, Syekh Kiai Maimun Zubair, dari ujung rambut sampai ujung kaki mahabbah, cinta. Dari ujung rambut sampai ujung kaki akhlak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tawadhu'. Dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah akhlakul karimah, adab, cinta kepada Nabi Muhammad. Kiai Maimun Zubair, kapan pernah keluar dari mulutnya kata-kata yang buruk? Mereka ini pewaris Nabi Muhammad. Apa warisannya Nabi? La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Enggak berucap, enggak berbuat kecuali yang indah. Orang ketemu Kiai Maimun, ketemu Al Habib Ja'far, Masya Allah, siapa yang ketemu girang. Dan kita hadir di tempat ini dalam rangka haul rajul salih min awliyaillah, salah seorang keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al Habib Ja'far bin Muhammad, Al Habib Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Kaf. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau dan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah kepada kita dengan berkat beliau, dan juga sekaligus mengenang 5 tahun daripada wafatnya Ibu Hajjah Firjani Minabari. Mudah-mudahan Allah taala angkat derajat almarhumah dan Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah insyaallah kepada keluarga besar beliau, diberikan kesehatan suami beliau Haji Said Amin dan segenap keluarga besar, dan kita semua yang hadir tempat ini, amin ya rabbal alamin. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah taala anugerahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga dijadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang difasilitasi dengan Allah dengan beragam keberkahan dan kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik di antara ras manusia. Ras manusia yang terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad umat yang terbaik. Kenapa? Sebab Nabi kita, Rasul yang diutus Allah kepada kita adalah Rasul dan Nabi yang terbaik. Sehingga Nabi bilang di dalam hadis bahwasanya antum hadzi minal umam, ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Aku adalah jatah kalian dari sekalian nabi-nabi, jodohnya kita Nabi Muhammad. Dan dari sekalian umat, jodohnya Nabi Muhammad adalah umat ini. Subhanallah. Sehingga alhamdulillah kita enggak meminta menjadi umatnya Nabi Muhammad, tetapi Allah memilih kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Dan Allah memilih Nabi Muhammad, Nabi yang diutus kepada kita sekalian. Alhamdulillah atas nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allahumma kama an'amta alaina fa'atmim alaina ni'matak. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan nikmat kepada kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu kepada kami sekalian. Kita menjadi umat yang terbaik. Dan di antara umat yang terbaik ini ada orang-orang yang terbaik. Nabi bilang di dalam hadis, khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya era, sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya zaman adalah masanya saya, para sahabatnya Rasulullah, jil atau generasi yang berdampingan dengan Nabi Muhammad, yang berada bersama Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya zaman, zamannya saya, kata Rasulullah, yakni orang-orang yang bersama Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad, hadir masanya Nabi Muhammad dan beriman kepada Nabi Muhammad. Bukan zamannya, tetapi orangnya. Dan orangnya nggak menjadi mulia melainkan karena hubungan yang erat mereka dengan Nabi Muhammad. Tanpa hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad, di zaman Nabi Muhammad ada Abu Lahab, di zaman Nabi Muhammad ada Abu Jahal. Abu Jahal adalah Fir'aun dari umat ini yang lebih jahat daripada Fir'aunnya Musa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab
pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang satu surat di dalam Al-Qur'an yang isinya adalah tentang tentang Abu Lahab dan ancaman Allah kepada Abu Lahab di dalam Al-Qur'an tersebut. Zaman yang terbaik adalah mereka yang di zaman tersebut berjumpa dengan Rasulullah, beriman dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkoneksi dengan Nabi Muhammad, terhubung kepada Nabi Muhammad. Bukan ada di zaman Nabi tapi dia nggak terhubung, nggak terkoneksi dengan Nabi. Para sahabat, man ijtama'a bin nabi mu'minan wa mata 'alal iman. Mereka adalah orang-orang yang ngumpul dengan Rasulullah dalam keadaan beriman dan meninggalnya juga dalam keadaan beriman. Makanya nggak ada sahabat yang murtad. Kalau dia murtad, maka dia keluar dari kelompok sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada yang murtad di zaman Nabi, ada yang murtad. Tetapi ya udah nggak jadi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi adalah orang yang ngumpul bersama Nabi Muhammad, meninggalnya dalam keadaan beriman. Kemudian juga Allah Ta'ala memuji mereka di dalam Al-Quran, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka adalah generasi awal yang beriman kepada Rasulullah dari kaum muhajirin dan ansar, dan orang yang ngikuti mereka. Allah ridha kepada mereka. Lihat, yang disebut Allah ridha kepada mereka, itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka ridha kepada Allah. Tidaklah mereka mencapai kedudukan ridha kepada Allah melainkan setelah lebih dahulu Allah melimpahkan ridha-Nya kepada mereka. Subhanallah. Kemudian juga Rasul mengatakan sebaik-baiknya masa adalah garni. Orang yang hidup di zaman saya, jumpa dengan saya, terkoneksi dengan Rasulullah. Setelah itu tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Enggak disebut tsummal ladzina yalunahu. Bukan orang-orang yang dekat dengan zamannya Nabi, enggak. Tapi orang-orang yang dekat dengan orang-orang yang dekat dengan Rasulullah. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. yakni orang-orang yang dekat dengan para sahabat, kemudian orang-orang yang dekat dengan para tabi'in. Dekat bukan dekat sekedar dekat zamannya aja, tetapi sifatnya, perangainya, semangatnya, taguanya, hormatnya, cintanya kepada mereka. Subhanallah. Sehingga Rasul SAW menyebutkan mereka ini adalah yang terbaik dari umat yang terbaik. Dan juga Rasul SAW menyebutkan tentang umat yang terbaik ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling manfaat buat manusia lain. Yang paling manfaat untuk manusia lain itu sebaik-baiknya manusia. Maka jadilah kita yang terbaik dari yang terbaik. Kita umat yang terbaik, dan di dalam umat yang terbaik ada yang terbaik lagi. Enggak sama derajat, hum derajat, derajat yang berbeda-beda. Yang terbaik dari umat terbaik ini adalah yang paling manfaat bagi orang lain. Enggak disebut yang paling manfaat bagi muslim lain. Tapi Nabi bilang anfa'uhum bukan lil muslimin, bukan anfa'uhum lil mu'minin, linnas, yang paling manfaat bagi manusia lain. Terus juga Rasulullah membuka peluang, siapapun mau andil memberi manfaat, boleh, muslim ataupun non muslim. Maka Nabi nggak bilang khairul muslimin anfa'uhum lil muslimin, tapi Nabi bilang khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia, kamu mau jadi manusia terbaik, terbuka kompetisi menjadi orang yang terbaik. Apa? Memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, kemudian juga memberikan manfaat itu beragam. Ada orang beri manfaat dengan hartanya, ada orang berikan manfaat dengan tahtanya, memberi, menolong orang, membantu orang lain dengan tahta yang dia punya. Kalau dia punya harta, punya tahta, tapi nggak manfaat, nah terus buat apa tahtanya? Terus buat apa hartanya? Kalau dia nggak manfaat, nggak manfaat buat orang lain, nggak manfaat buat lingkungan, nggak buat masyarakat, nah terus kenapa dia dapat tahta? Kenapa dia dapat harta kalau dia nggak berguna? Kalau dia nggak manfaat? Allah Ta'ala yamgut min ibadihi as-sabahlal. Allah Ta'ala murka, benci kepada hambanya yang sabahlal. Apa itu sabahlal? Alladzi la yufid wa la yastafid. Enggak bisa memberikan manfaat atau menimba ilmu dan manfaat dari orang lain.
Allah murka kepada orang yang semacam ini. Beri manfaat kepada orang lain, atau menimba manfaat, menimba ilmu dari orang lain. Dan sebaik-baiknya manfaat adalah manfaat agama, memberikan ilmu, memberikan didikan, memberikan tarbiyah. Sehingga di dalam hadis Rasul mengatakan, ma manaha walidun waladahu bi syai'in afdala min adabin hasan. Tidaklah seorang ayah memberikan kado hadiah kepada anaknya dengan kado yang lebih baik daripada adab yang baik. Ngajarin anaknya tata krama, sopan santun, akhlakul karimah. Ngajarin anaknya husnudzon, ngajarin anaknya hormat kepada yang lebih tua. Sampai dikatakan orang yang semacam ini nih, ya, orang yang nggak punya penghormatan kepada yang lebih tua bukan bagian dari umatnya Rasulullah. Dicoret, dihapus, keluar dari umatnya Nabi Muhammad. Laisa minna, bukan bagian dari kami. Siapa? Man lam yarham saghirana wa lam yuwaggir kabirana. Bukan bagian dari kami. Dicoret dari umat yang terbaik, suruh cari umat yang lain. Masuk ke kelompok lain, bukan kelompoknya Nabi Muhammad. Siapa? Orang yang tidak punya kasih sayang kepada yang junior, yang kecil, yang muda, yang di bawah dia. Dan juga nggak punya hormat, respek, etika, ta'zim kepada yang lebih senior, yang lebih tua dari dia. Kata Rasulullah SAW. Terus juga sampai Nabi bilang menjelaskan tentang kebaikan ini, bahwasanya khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Yang terbaik di antara kalian, orang-orang pilihan yang terbaik di antara kalian, wahai umat terbaik, siapa? Yang terbaik di antara kalian yang paling bagus akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya, sopan santunnya, tata keramanya, etikanya, rasa hormatnya, adabnya paling bagus. Subhanallah, alhamdulillah. Ini makanya saya juga hadir di sini, masya Allah, saya kagum. Termasuk juga di majelis ini, masya Allah, kita melihat pertunjukan adab, pertunjukan akhlak dari Gus Yasin, yang ngajarin akhlak, etika, mahabbah, cinta, sopan santun, respek, ta'zim yang luar biasa yang didapat dari ayahanda beliau. Adapun ayahanda beliau, Syekh Kiai Maimun Zubair, dari ujung rambut sampai ujung kaki mahabbah, cinta. Dari ujung rambut sampai ujung kaki akhlak. Dari ujung rambut sampai ujung kaki tawadhu'. Dari ujung rambut sampai ujung kaki adalah akhlakul karimah, adab, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Sayyidah Khadijah, cinta kepada istri dan keluarganya Rasul SAW, cinta kepada para aulia was salihin. Sampai orang yang ngelihat mereka ini, yang ngelihat beliau ini, ngelihat itu pancaran mahabbah, pancaran cinta, pancaran akhlak itu luber dari tubuh beliau. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Wa hakadha. Nah, ini sebaik-baik manusia adalah yang akhlaknya paling bagus. Dan sebaik-baik ya pemberian ngajarin akhlak kepada anak, kepada keluarga, kepada murid. Sehingga kenapa? Sebab akhlak tersebut dituai manfaatnya bukan cuma di dunia, tetapi di akhirat. Inna rajul la yablugh bi husni khuluqihi ma yablughul ghaim fi qiyamih was-shaim fi siyamih. Seseorang dengan akhlak karimahnya, dengan budi pekertinya yang luhur, dia mencapai derajat yang dicapai oleh orang yang ahli puasa, oleh orang yang ahli tahajud. Oh, dia puasanya biasa aja, sholatnya biasa aja, tapi dengan akhlak yang bagus mencapai, mengungguli, menyamai orang yang pakar, ahli dalam tahajud, ahli di dalam berpuasa. Masya Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang demikian. Kemudian juga disebutkan bahwasanya khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang belajar Al-Qur'an, belajar agama dan mengajarkannya. Kenapa? Sebab manfaatnya sampai ke akhirat. Ini yang terbaik dari yang terbaik. Manfaat, intinya memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, terus kalau kita mau bertanya, ada di antara sholihin, wali-wali, bukan gak manfaat? Orang awam tidak bisa mendeteksi apa manfaat dari orang ini. Dan itu disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam
Manfaat dari seseorang nggak berarti kita nggak melihat terus nggak ada manfaat dari orang ini. Nggak berarti kita tidak mendeteksi terus orang ini nggak ada manfaatnya lah. Bahkan justru terdapat manfaat yang besar yang disembunyikan oleh Allah Ta'ala dan nggak nampak di dalam ilmunya kita dan pengetahuannya kita. Nabi SAW berkata kepada para kaum mujahidin, sahabat Rasulullah, mereka mujahid sejati, pejuang sejati yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Nabi bilang kepada para mujahidin tersebut bahwasanya hal tunsarun wa turzagun illa bidu'afaikum, kalian ini menang dan kalian ini dapat rezeki berkat orang-orang solihin yang kalian anggap lemah, yang dianggap di masyarakat ini nggak ngapa-ngapain, nggak kelihatan gunanya, nggak ada manfaatnya. Justru kemenangan Islam berkat mereka, berkat mereka, berkat para wali-wali masturin yang nggak kelihatan. Ini di era di zamannya Nabi Muhammad, di zamannya Rasulullah, para sahabat-sahabat ada di situ, Nabi masih ada di situ. Nabi bilang kalian menang adalah ini berkat orang-orang yang dikira manusia lain ini lemah. Walaupun lemah di mata manusia, tapi mereka agung di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis Qudsi, Allah Ta'ala menyebutkan tentang individu semacam ini. Inni la'ahummu bi'adzab ahlil ard. Saya sudah bertekad ingin menurunkan azab, bala, bencana, musibah, azab kepada penghuni bumi. Namun ketika saya melihat 3 manusia, nggak jadi saya turunkan. Berkat 3 manusia ini Allah Ta'ala angkat bala, musibah dan azab dari penghuni bumi. Siapa mereka? Falamma ra'aitu ummara baiti wal mutahabbina fiyya wal mustaghfirina bil ashar rafa'tu anhumul azab. Ketika saya melihat 3 manusia ini, saya angkat azab dari bumi. Siapa? Orang yang memakmurkan rumahku, memakmurkan masjid. Dan yang kedua, orang yang saling cinta karena Allah Ta'ala. Cintanya dia bukan karena harta, bukan karena tahta, karena Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, orang yang beristighfar sebelum subuh. Berkat 3 manusia ini, saya angkat azab dari penghuni bumi. Subhanallah. Dianggapnya lemah, nggak ngapa-ngapain, orang tua, orang sepuh di masjid, kerjaannya pegang tasbih istighfar. Allah Ta'ala angkat bala, bencana, musibah berkat orang ini. Wal mutahabbin fiyya, orang yang saling cinta karena Allah. Selama koneksi cinta yang dijalin karena Allah ada di tengah-tengah umat, maka umat ini mansur, ditolong, dibela, dibantu oleh Allah Ta'ala. Tapi ketika koneksi cinta yang dijalin karena Allah hilang, maka ya tunggu dah daripada kebinasaan dan kehancuran daripada umat ini. Dan senantiasa sampai hari kiamat, walaupun terjadi banyak provokasi untuk membumi, hanguskan hubungan cinta yang dijalin karena Allah, tetap hubungan cinta ini tetap langgeng ada sampai yaumil kiamah. Hubungan yang dijalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungan cinta karena Allah Ta'ala? Cinta kita kepada Nabi Muhammad, cinta kita kepada sahabat Nabi, cinta kita kepada keluarga Nabi, cinta kita kepada para istrinya Nabi, cinta kita kepada para pewaris Nabi, cinta kita kepada para wali-wali, cinta kita kepada salihin, cinta kita kepada ulama, cinta kita kepada sesama muslim, muslim yang biasa-biasa aja, apalagi muslim yang luar biasa. Cinta kita kepada sesama mukmin, ahli iman, ahli la ilaha illallah. Selama cinta ini ada, hubungan ini ada, maka umat ini dijanjikan dengan pertolongan dan kemenangan, kejayaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga asal tahu aja, di bumi ini banyak jalinan talian kecintaan, kasih sayang. Tapi enggak semua kasih sayang tersebut dijalin karena Allah. Sesuatu yang dijalin karena Allah langgeng dan abadi. Tapi yang bukan karena Allah, ya bubar. Kalau cintanya karena kepentingan, kepentingannya habis, bubar. Cintanya karena harta, harta habis, bubar. Cintanya karena tahta, tahta habis, bubar. Ya, karena politik, ya politiknya habis, ya udah bubar, selesai. Wah, itu udah hal yang ma'ruf, udah hal yang jamak. Seperti itu.
Makanya jangan kita terlalu gurur, terlalu girang. Wah, ini kecintaan sejati saya karena Allah, iya. Tapi kalau bukan karena Allah Ta'ala, ya sudah. Ya jangan terlalu GR, biasa-biasa aja. Sebentaran juga habis, begitu saja. Jalin, perbanyak kecintaan yang kita jalin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir di sini semata-mata karena Allah Ta'ala. Kita cinta, hadir sini karena cinta kita kepada Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah Ta'ala tanamkan cintanya di dalam hati kita. Mungkin nggak semua yang hadir pernah jumpa atau salaman dengan Habib Ja'far. Padahal beliau wafat 4 tahun yang lalu. Akan tetapi kita hadir karena cinta kita kepada beliau. Allah Ta'ala hadirkan kita di tempat ini. Alhamdulillah, yang senantiasa mengabadikan cinta kepada kaum solihin ada di tengah-tengah umat. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan jadikan untuk mereka orang yang beriman dan beramal soleh, Allah jadikan di tengah-tengah mereka kecintaan satu sama lain, cinta dari Allah dan cinta antara mereka satu sama lain, kecintaan kepada mereka satu sama lain. Dan tahu gak, orang yang dianggap lemah, tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya lau baka bakin fil ummah la rahimahumullah bibukaih. Kalau seseorang orang soleh menangis untuk umat, untuk kemaslahatan umat, dia doa sampai nangis untuk umat, Allah akan menyayangi, merahmati umat berkat tangisan satu orang dari wali tersebut. Subhanallah. Yang ngomong pinter ngomong banyak, tapi yang pinter nangis sedikit sekali. Subhanallah. Itu disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang beristighfar setiap pagi hari dan sore hari, itu dia beristighfar untuk mukminin dan mukminat sebanyak 25 kali, dalam riwayat 27 kali. Maka bihim yarzuqullah ala ahlil ard wa bihim yumtarun. Dengan berkat orang-orang ahli istighfar ini, Allah memberikan rizki kepada penghuni bumi, dan dengan berkat orang tersebut Allah memberikan hujan rahmat kepada penghuni bumi. Siapa? Orang-orang yang dianggap lemah, yang dianggap nggak berbuat apa-apa, nggak manfaat apa-apa, nggak taunya manfaatnya penghuni bumi dapat rizki berkat dia. Penghuni bumi dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat orang yang semacam ini. Alhamdulillah. Sehingga disebutkan di dalam hadis fi Sahihil Bukhari, kita baca fil Bukhari, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaghzu fi'amun minan nas, sekelompok umat ini berjihad di jalan Allah di satu negeri, tapi nggak kunjung menang. Maka panglimanya berkata, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat Rasulullah? Ternyata ditemukan masih ada sahabat Rasulullah, 1-2 orang udah sepuh. Maka mereka dimuliakan, dihormati, diminta pendapat doa restunya, maka pasukan itu meraih kemenangan berkat respek dan hormatnya kepada para sahabat Rasulullah. Ini Nabi yang cerita fi Sahih Bukhari. Terus ceritanya belum habis di situ. Nabi bilang berlalu lagi masa, sekelompok muslimin berjihad, mereka nggak kunjung menang. Lantas panglimanya bertanya, apakah ada di antara pasukan orang yang pernah jumpa dengan sahabatnya Rasulullah? Ditemukan para tabi'in, ada 1-2 orang. Sudah wafat, udah langka tabi'in, ada 1-2 orang tabi'in yang pernah jumpa dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ditemukan lagi generasi ketiga, terjadi kejadian yang sama, dikumandangkan lagi panggilan, apakah ada di antara kalian orang yang pernah jumpa dengan para tabi'in? Intinya apa? Intinya mereka ini menjadi menang bukan karena pasukannya bertambah atau persenjataannya bertambah. Pasukan nggak nambah, persenjataan nggak nambah. Yang bertambah apa? Silah dan hubungan yang mengkoneksikan mereka kepada Nabi Muhammad melalui para sahabat, melalui para tabi'in, melalui para tabi'in. Selama jaringan ini, jaringan cinta ada di tengah-tengah umat, maka umat dibantu dan ditolong. Itu yang mereka cari, yang mereka deteksi. Cari, masih adakah silah ini di antara umat? Selagi itu masih ada, kita menang.
Sehingga di masa-masa yang seperti ini, Muslim di Palestina, di Gaza digempur, di Lebanon digempur, di Suriah dibikin perang saudara, di mana-mana tempat, di Libya, di Sudan, di sana, di sini, di Yaman, di mana-mana tempat. Orang-orang kafir ingin mengacak-acak, menghancurkan umat Islam. Terus mereka juga berpikir, mereka tahu adanya hadis ini, mereka berpikir gimana caranya biar umat Islam nggak ditolong oleh Allah Ta'ala. Caranya hancurkan pondasi cinta di antara mereka terhadap kaum solihin, terhadap para aulia, terhadap para pembesar-pembesar umat ini. Itu yang ingin dihancurkan. Maka ketahuilah, selama jalinan cinta dari umat kepada para tokoh dan pembesarnya ada di tengah-tengah umat, maka kita aman, kita baik-baik saja selama kita punya respek dan penghormatan kepada mereka. Ini adalah inti daripada kemenangan. Dan jadilah kita orang yang manfaat dengan harta kita, manfaat dengan doa kita, manfaat dengan linangan air mata kita, manfaat dengan istighfarnya kita, manfaat dengan jabatannya kita, manfaat dengan akhlaknya kita, memberikan manfaat. Hada mukmin. Namanya aja mukmin. Tahu gak mukmin itu apa? Memberikan manfaat berupa rasa aman kepada orang lain. Mukmin memberikan rasa aman kepada orang lain, aman dari gangguan mulutnya, aman dari gangguan tangannya, aman dari gangguan hatinya. Itu mukmin. Muslim memberikan rasa keselamatan kepada orang lain, membuat orang lain selamat dari gangguan mulut, dari gangguan tangan. Nabi bilang dalam hadis, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, al-mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa aradihim. Muslim sejati yang membuat muslimin lain selamat dari gangguan mulut dan tangan. Mukmin sejati yang membuat bukan membuat muslim lain, tetapi membuat manusia lain. Man aminahun nas, bukan man aminahul muslimun, tapi man aminahun nas, yang membuat manusia, apapun agamanya, sukunya, latar belakangnya, bahkan apapun bangsanya. Oh, beda warga negara, beda bangsa, aman terhadap kehormatan mereka, terhadap harta mereka, terhadap aset mereka. Jangan khawatir, mukmin gak ganggu hartanya orang. Mukmin memberikan rasa aman ya di dalam hartanya orang lain, di dalam kehormatannya orang lain. Itu mukmin yang sejati. Wal muhajir, orang yang berhijrah, siapa? Man hajara manahallahu anhu, yang memboikot hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Boikot produk, ya silahkan. Tapi yang lebih penting dari boikot produk, boikot akhlak yang buruk, boikot ucapan yang buruk, boikot adu domba, boikot kedengkian, boikot saling iri, saling hasud, boikot saling dengki, boikot kemaksiatan dengan mengganggu orang lain, boikot daripada tontonan yang buruk di rumah kita, boikot daripada medsos yang buruk, boikot itu semuanya, blok dari handphone kita, anak-anak kita, keluarga kita, boikot itu semuanya. Itu muhajir yang sejati, orang yang berhijrah, yang sebenar-benarnya hijrah. Dan jadikan nih tahun baru ini, kita berada di awal bulan Rajab dan juga berada di tahun baru Masehi, jadikan nih bahwasanya tekad kita tahun ini, oh tahun ini semoga menjadi tahun kemenangan bagi umat Islam. Ya amin, betul. Tapi bagaimana mau tahun kemenangan umat Islam subuhnya telat terus? Bagaimana mau jadi tahun kemenangan umat Islam durhaka jalan terus, caci maki jalan terus, provokasi jalan terus, adu domba jalan terus, saling iri, saling hasud jalan terus, putuskan silaturahmi jalan terus, tontonan pornografi jalan terus. Bagaimana mau jadi kemenangan umat Islam? Kita mau tahun ini jadi tahun kemenangan umat Islam, tapi ada langkahnya. Bagaimana? Tahun ini saya nggak mau mendengki kepada satu muslim pun juga. Tahun ini tiap malam tidur di hati saya nggak ada kebencian kepada sesama muslim. Wah, itu pemenang sejati, bukan pecundang itu pemenang yang sejati. Tahun ini saya nggak mau ninggalin saya nggak mau tidak ada istilah memutuskan silaturahmi tahun ini, tetap sambung. Tahun ini nggak ada lagi yang namanya durhaka kepada orang tua. Tahun ini singkirkan kalimat tidak dari ucapan kita terhadap ibu bapak kita. Tahun ini
adalah tahun jangan sampai luput sholat 5 waktu. Sebisa mungkin tahun ini sholat 5 waktu berjamaah. Tahun ini nggak luput sholat duha walaupun 2 rakaat. Tahun ini nggak luput sholat witir walaupun 3 rakaat. Tahun ini tahajud walaupun 10 menit sebelum subuh sudah di atas sejadah kita. Subhanallah, ini tahun kejayaan, tahun kemenangan ya kayak begitu. Itu kalau kita lihat akhlaknya orang dulu, seperti Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf. Siapa yang pernah dengar keluar dari mulut beliau kata-kata yang buruk, ucapan yang buruk, kedengkian, hasutan dan sebagainya? Kiai Maimun Zubair, kapan pernah keluar dari mulutnya kata-kata yang buruk? Mereka ini pewaris Nabi Muhammad. Apa warisannya Nabi? La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Enggak berucap, enggak berbuat kecuali yang indah. Orang ketemu Kiai Maimun, ketemu Al-Habib Ja'far, Masya Allah, siapa yang ketemu girang, siapa aja yang ketemu senang, menyenangkan semua orang, menggembirakan semua orang. Sampai-sampai dengan wafatnya beliau, yang sedih bukan cuma orang soleh, hatta yang tukang maksiat sedih. Kenapa? Kita berasa dulu diperhatikan nama Habib Ja'far. Subhanallah, sirrullah fi khalqih, jalla jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Kita nggak bisa memvonis orang, kita nggak tahu hakikatnya orang, hubungan antara dia dengan Allah di tengah malam. Kita nggak bisa bilang, wah ini nggak baik, ini buruk. Kita nggak tahu nasib kita, apalagi kita bisa memvonis nasibnya orang lain. Husnudzan, sangka baik kepada semua orang. Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita sekalian, ya, dianugerahkan kepada kita anugerah besar berupa cinta kepada para aulia, cinta kepada para salihin, dikuatkan ya, dengan cinta kepada mereka, terkoneksi kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah tanamkan cinta yang demikian ini di dalam hati anak-anak kita, dijadikan anak-anak kita mengidolakan Nabi Muhammad, mengidolakan para pewaris Nabi Muhammad, para aulia, para salihin. Dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah jaga para guru-guru kita, para ulama kita, Al-Habib Umar, Al-Habib Lutfi, dan juga segenap para ulama, para masyayikh. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan insyaallah, dijadikan negeri kita tetap makmur, tetap aman, dan Allah taala jauhkan kita dari bala dan dari musibah dengan berkat aulia wa salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal da'awat, ajil bil ijabat, wafiqna lil amal baqiyatus salihat, barik lana fi rajab wa sya'ban, ballighna ramadan, a'inna ala siyam wal qiyam, ihfazna min al atham, raddina bil yazir min at ta'am wal manam, idza tawaffana ala al iman wal islam birahmatika ya dzal jalali wal ikram wa ya dzal tawli wal in'am wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad dan Nabi Ummi wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara haul keempat Habib Ja'far Al-Kaf ditutup dengan doa oleh beliau yang terhormat Habib Umar Al-Mutahhar. Kepada beliau Habib Umar Al-Mutahhar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki doa maulud dereng dipun waos. Kita maos riyen tawassul dateng Habib Ja'far nyuwun marang Allah Subhanahu wa taala, mugi-mugi biwasilah Habib Ja'far sedaya napa ingkang kula panjenengan hajataken dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Mila mangke sareng-sareng kula ngucapaken sihat tawassul, sampeyan nderekaken nggih. Nalika mangke kula mandheg sampeyan sami nyuwun hajatipun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Diringkes mawon. Nek hajatmu kabeh mbok sebut kabeh sampai subuh ora bar nggih. Nggih napa nggih? Mangke diringkes mawon, begitu kula mandheg pun sampeyan donga. Allahumma sedaya ngoten mawon nggih. Ya Allah kabeh ngoten mawon nggih. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna waqifuna bibabika walaiduna bijanabika wa muta'awwiduna bijalalika wa mustashfi'una bi anbiyaika
khususan Nabiyir Rahmah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mutawassiluna bi awliyaika wa salihi ibadika khususan ingkang dipun hauli Al Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Al-Kaf antaqdiya ya Allah, antaqdiya ya Allah, antaqdiya ya Allah jami'a hajatina min umuri din wad dunya wal akhirah. Sami nyuwun hajatipun. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji. Monggo sarang-sarang sing mantep sing banter. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Rasulullah, la ilaha illallah. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah wa kunu aunana lillah la bifadlillah, la ilaha illallah. Wa ya aqtab, wa ya anjab, wa ya autad, wa ya abdal, wa antum ya ulil albab, ta'ala wa ansuru lillah, la ilaha illallah. Bi rabbika tawallakum wa aulakum wa a'takum wa fil aqwani wa alakum aghithuna li ajlillah, la ilaha illallah. Fasallu asyafakum ya qaum wa hayyu wa ansuruna al-yawm fahasya ya'tarikum naumanir rajilakum billah. Faya Rabbi bisadati tahakkak li isyarati asadati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. Alhamdulillah, mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Doa kangge kita pribadi, kangge keluarga lan kangge bangsa Indonesia semuanya niki mugi-mugi diparingi tentrem, adem, ayem. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saking kula niku mangke saking Habib Umar
Al-Habsyi wonten qasidah lan terakhir ditutup qasidah Salatullahi Malahat Kawakib Habib Bidin mangke.